warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ajizatul Agustina dengan NIM 201169112 dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai prota atau yang biasa disebut dengan program tahunan guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPD. Berikut ini merupakan sedikit materi mengenai prota atau program tahunan. Kita sebagai calon guru semestinya kita harus mengetahui tentang perencanaan untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Mengapa? Karena diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam suatu sistem pendidikan, termasuk salah satunya adalah program tahunan. Program tahunan adalah program 1 tahun yang harus disiapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Ya, ini sangat penting. Dengan adanya kebutuhan ini, maka kami akan mencuplik atau menerangkan agar kita semua bisa mengetahui atas dasar apa itu program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam suatu kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa, dan penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelasnya. Program tahunan berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun pelajaran dimulai. Mengapa demikian? Karena ini sangat penting, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program seperti halnya program semester, program mingguan, dan program harian, serta pembuatan silabus, sistem penilaian, komponen-komponen. Program tahunan meliputi identifikasi atau satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran. Berikutnya standar kompetensi atau kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut analisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester seperti telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, itu adalah langkah-langkahnya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Berikut merupakan video atau paparan mengenai program tahunan yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan berikutnya yang ini, saya akan menampilkan mengenai video yaitu langkah-langkah dalam buat prota dan apa saja isi dalam prota. Yang pertama, telah dijelaskan tadi bahwa langkah pertama, kita harus melihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Jadi, kita harus menghitung rincian minggu efektif. Nah, dalam menghitung minggu efektif ini, terdapat tabelnya bentuknya seperti ini, dan ini dihitung berdasarkan menggunakan kalender pendidikan. Nah, di sini yang langkah pertama yaitu menghitung jumlah minggu. Nah, jumlah minggu di bulan Juli itu ada 4. Kita ambil hari Senin ya, berarti 4. Ada 4 minggu di sini. Berikutnya, setelah kita menentukan 4 minggu tadi, kita masukkan ke dalam jumlah minggu. Setelah kita menentukan jumlah minggunya kan tadi ada 4 minggu ya. Nah, tinggal kita menentukan minggu efektif dan minggu tidak efektif dalam bulan Juli. Kita lihat pada kalender lagi. Nah, pada kalender ini terdapat 2 minggu tidak efektif, yaitu minggu pertama yang ini tanggal 4 sampai tanggal 10 itu masih dalam keadaan libur. Nah, lalu minggu pertama atau pertemuan pertama biasanya itu masih perkenalan. Ini hari Senin sampai Rabu itu biasanya untuk MOS, untuk peserta didik baru. Nah, untuk yang kelas 12 kan pastinya nggak MOS, nggak pengenalan. Nah, ini biasanya masih digunakan oleh guru untuk perkenalan. Jadi, ada 2 minggu efektif. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke dalam rinciannya yang tadi, yang ini ya. Dimasukkan ada 2 minggu efektif dan 2 tidak. Keterangannya nanti bisa ditulis di sini karena tadi ada masih libur semester. Nah, begitu juga pada bulan-bulan berikutnya. Setelah itu kita jumlah berapa jumlah minggu dan berapa jumlah masing-masing minggu efektif dan tidak efektif. Setelah itu pada semester 2 juga sama caranya. Terus kita hitung berapa jumlah jam pelajaran. Pada semester 1 tadi ada 18 minggu efektif. Nah, caranya menghitung jam pelajaran itu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran. Pada mata pelajaran PA ini jumlah jam pelajaran ada 3 jam pelajaran. Nah, tadi ada 18 minggu efektif di semester 1. Jadi 18 kali 3 sama dengan 54. Ini pada semester 1 ada 54 jam pelajaran. Dan untuk semester 2 sama caranya, yaitu mengalihkan jumlah minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran. Tadi ada 14. Setelah dihitung ya. 14 kali 3 ada 42. Setelah itu dijumlah untuk menentukan semua jam efektif dalam 1 tahunnya itu dijumlah antara semester 1 dan semester 2. Tapi biasanya kan kalau kelas 12 itu semester 2 untuk pematangan materi ujian. Nah, ini totalnya ada 96 minggu. Setelah kita menentukan 96 minggu, kita lanjut ke bagian ini, namanya program tahunan. Kita masukkan ke dalam sini, dan di dalam program tahunan ini terdapat nama. Ya, nama ini rincian, ada mata pelajaran kita ambil karena ini materi tugasnya tentang silabus mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mata pelajaran itu kita masukkan nama satuan pendidikan, lalu kelas atau semester, dan tahun pelajarannya.
Berikutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini biasanya sudah paten, sudah ada dalam peraturan yang tersedia. Nah, berikutnya ini tabel tentang silabus. Tabel tentang silabus ada 3, yaitu mengenai yang pertama yaitu semester, kedua kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Nah, semester ini dalam 1 tahun kita ada 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2, atau biasa juga disebut dengan semester ganjil dan semester genap. Nah, berikutnya ini kompetensi dasarnya. Dalam kompetensi dasar ini terdapat subbab dalam satuan materi. Nah, ini pada kompetensi dasar yang pada bab pertama itu ada 1.1 mengenai bacaan, membiasakan bacaan Al-Quran. Berikutnya bab ini mengenai Quran surat Al-Imran. Nah, di sini dituliskan mengenai kompetensi dasar pada mata pelajaran ini. Begitu juga seterusnya seperti ini. Nah, pada akhir lembar atau akhir yang sudah paling akhir lah ya, materi akhir itu terdapat juga ini mengetahui. Nah, ini gunanya seperti itulah ya. Gimana ya? Nah, ini ada mengetahui kepala SMA. Misal ini SMA Al-Ahyar seperti itu. Lalu ini kepala sekolahnya, Pak dosen. Lalu ini mata gurunya. Nah, ini tanggal pembuatan. Nah, seperti itu mengenai prota. Mungkin cukup ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bermanfaat. Sekian tadi merupakan video penjelasan saya mengenai program tahunan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Pada kesempatan video yang akan datang, saya akan membuat video mengenai silabus. Semoga video mengenai program tahunan ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.